Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Pendidikan Inklusi yang dibimbing oleh Ibu F.I.K. Febrian dari MPD akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang klasifikasi, karakteristik, dan identifikasi ABK dengan materi tunaganda dan kesulitan belajar. Dengan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Suryati dengan NPM 1986206009. Yang kedua, Farida Mayasari dengan NPM 1986206023. Dan yang ketiga, Bagus Nur Cahyo dengan NPM 1986206030. Pokok pembahasan pada materi kita kali ini adalah yang pertama, pengertian tunaganda, yang kedua, ciri-ciri pelaku anak tunaganda, yang ketiga, faktor penyebab terjadinya tunaganda, yang keempat, klasifikasi anak tunaganda, yang kelima, layanan bagi anak tunaganda, yang keenam, pengertian kesulitan belajar, yang ketujuh, faktor penyebab kesulitan belajar, dan yang kedelapan, cara mendiagnosa anak kesulitan belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak tunaganda. Anak tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan ataupun lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak dapat hanya diatasi dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Anak tunaganda memerlukan pelayanan khusus antara lain, yaitu pelayanan pada pendidikan sosial, psikologi, dan medis yang melebihi pelayanan program pendidikan luar biasa secara umum. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku anak tunaganda. Ciri-ciri perilaku anak tunaganda sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Yang pertama, ciri-ciri secara umum antara lain yaitu 1. Kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Yang kedua, perkembangan motorik dan fisiknya melambat. Yang ketiga, seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan. Yang keempat, kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri. Yang kelima, jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruktif. Yang keenam, kecenderungan lupa akan keterampilan yang sudah dikuasai. Dan yang ketujuh, memiliki masalah dalam mengeneralisasikan keterampilan dari suatu situasi ke situasi lainnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri secara khusus, antara lain yaitu 1. Memiliki ketunaan lebih dari satu, misalnya tunanetra dengan tunagrahita, tunanetra dengan tunarungu, tunanetra dengan tunarungu dan wicara, tunanetra dan tunadaksa dan tunagrahita, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin banyak jika tidak dapat atau tidak cepat mendapatkan bantuan. Yang ketiga, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. Yang keempat, membutuhkan instruksi atau pemberitahuan yang sangat terperinci. Dan yang kelima, tidak menyamaratakan pendidikan tunaganda yang satu dengan yang lain walau mempunyai kegandaan yang sama. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya tunaganda. Yang pertama, faktor keturunan atau hereditas. Faktor ini berasal dari keturunan atau gen yang dibawakan oleh orang tuanya. Yang kedua, faktor sebelum lahir. Faktor ini bisa terjadi karena ketika dalam kandungan janin mengalami keracunan, kekurangan gizi atau terkena infeksi. Yang ketiga, faktor ketika lahir atau natal. Faktor ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu saat proses persalinan yang menghabiskan waktu lama sehingga kehabisan cairan. Bisa juga saat persalinan yang dibantu dengan menggunakan alat sehingga terdapat syaraf yang terganggu. Dan yang keempat, faktor sesudah lahir atau postnatal. Faktor ini disebabkan karena anak mengalami sakit parah atau kronis, kecelakaan, atau karena salah mengonsumsi obat. Yang selanjutnya, klasifikasi tunaganda. Ini terbagi menjadi dua ya. 1. Kelainan utama tunagrahita terbagi menjadi 3. Yang pertama, tunagrahita dengan cerebral palsy atau CP.
Penyebab terjadinya tunagrahita ini karena faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga adanya kerusakan pada sistem syaraf pusat yang dapat menyebabkan rusaknya cerebral cortex sehingga menimbulkan tunagrahita. Yang kedua, tunagrahita dan tunarungu. Pada anak tunaganda ini terjadi di mana ia mengalami kelainan tunagrahita yang sekaligus tunarungu. Karena terdapat kombinasi ini, anak tunaganda ini memerlukan pelayanan yang lebih banyak daripada anak-anak yang mengalami tunagrahita dan tunarungu saja. Yang ketiga, tunagrahita dan masalah-masalah perilakunya. Diketahui ya, terdapat hubungan antara tunagrahita dengan gangguan emosional. Biasanya hubungan ini terjadi pada anak yang mengalami tunagrahita berat. Selanjutnya, yang kedua itu kelainan utama tunarungu dan tunanetra. Anak buta tuli adalah seorang anak yang memiliki gangguan pada penglihatan dan pendengarannya. Suatu gabungan ini menyebabkan problema komunikasi dan perkembangan pendidikan lainnya. Selanjutnya, layanan pendidikan tunaganda. Yang pertama, layanan pendidikan gangguan penglihatan dengan gangguan intelektual. Pendekatan layanan pendidikan bagi anak tunagrahita dan tunanetra ini lebih diarahkan pada pendekatan individual dan pendekatan remediatif. Tujuan utama layanan ini bagi anak-anak tunagrahita adalah penguasaan kemampuan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam mengelola diri sendiri. Yang kedua, layanan pendidikan khusus bagi anak tunagrahita. Ini meliputi yaitu latihan sensomotorik, terapi bermain, dan latihan mengurus diri sendiri. Pelayanan pendidikan ini terfokus pada beberapa hal. A. Pengenalan terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungan. B. Sensori motor dan persepsi. C. Motorik kasar dan ambulansi, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang D. Kemampuan berbahasa dan komunikasi. Dan E. Bina diri dan kemampuan sosial. Yang terakhir, alat pendidikan bagi tunanetra, terdiri dari alat pendidikan khusus. Alat pendidikan khusus ini yang pertama ada reglet dan pena, mesin titik braille, printer braille, dan abakus. Selanjutnya itu ada alat bantu peraga berupa alat bantu perabaan seperti buku-buku, air hangat atau dingin, batu, dan sebagainya. Atau bisa juga dengan alat bantu pendengaran seperti kaset, CD, dan lain-lain. Yang terakhir, alat peraga terdiri dari patung hewan, patung tubuh manusia, dan peta timbul. Selanjutnya yaitu pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang disebabkan seseorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar ada dua, yaitu yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain yaitu kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis, kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, serta kemampuan mengindra seperti melihat, mendengarkan, membau, dan merasakan. Sedangkan menurut
Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor internal yang menjadi sebab kesulitan belajar pada siswa yaitu ada dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktor psikologis. Apakah itu faktor psikologis? Pada faktor psikologis siswa yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkah inteligensia pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar yang motivasi yang kurang. Dan yang kedua, yaitu kan faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa dapat berupa cara mengajar guru, kualitas pembelajaran, instrumen, dan fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor eksternal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu meliputi faktor non-sosial. Apakah itu faktor non-sosial? Faktor non-sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran kurang disiplin. Contoh faktor non-sosial lainnya dapat berupa keadaan udara, suhu, cuaca, dan waktu pagi, siang, ataupun malam. Semua faktor-faktor telah disebutkan di atas harus kita atur sedemikian rupa sehingga dapat membantu proses belajar secara maksimal. Letak sekolah atau tempat belajar misalnya harus memenuhi syarat-syarat seperti di tempat yang tidak terlalu dekat dengan kebisingan. Demikian juga dengan alat-alat pelajaran serta bangunannya. Yaitu selanjutnya faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini adalah faktor manusia, sesama manusia. Faktor sosial yang juga dapat menyebabkan memunculnya permasalahan belajar pada siswa, yaitu seperti faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah diagnosa kesulitan belajar, yaitu yang pertama, kita harus melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan. Terus yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali murid siswa untuk mengetahui hal atau masalah dalam keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan dalam belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami seorang siswa tersebut. Yang kelima, memberikan tes kemampuan inteligensi IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.